Jangan tanam tanaman ini kalau kalian tidak mau glowing. Halo Sobat Kebun, lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman yang banyak sekali manfaatnya untuk dunia kesehatan, pertanian, dan juga kecantikan. Menanamnya sangat mudah sekali kok teman-teman, dan lidah buaya ini masuk ke dalam golongan sekulen yang menyimpan cadangan airnya di pelepah daunnya. Jadi buat kalian yang mager seperti saya, aman, nyiramnya nggak terlalu sering. Media yang cocok untuk lidah buaya ini adalah yang poros dan berpasir. Kalau di kebun, saya biasa menggunakan perbandingan 1:1:1, yaitu kompos, pasir sungai, dan sekam bakar. Nah, buat kalian yang lidah buahnya itu sudah panjang-panjang seperti ini, kalian bisa regrow atau tanam ulang teman-teman, yaitu kalian potong bagian pucuknya, terus nanti kalian bersihkan dan taruh di dalam wadah yang berair selama seminggu atau 10 harian sampai keluar muncul akar baru, bisa ditanam ulang seperti biasa. Trik ini saya lakukan di kebun dan biasanya berhasil. Halo teman-teman, ini aku lagi mau update media tanam lidah buaya. Itu udah besar-besar dan sudah bengkok-bengkok kayak gini teman-teman. Nah, udah panjang-panjang. Ini tadi saya potongin, dipotong terus ditanam ulang. Ini udah panjang-panjang banget. Nah, seperti ini panjang-panjang juga kan. Nah, ini yang masih contohnya ini. Ini kan panjang banget nih. Ini atau gini nih, panjang banget nih. Nah, pelepahnya diambil terus akhirnya jadi dia panjang. Nah, ini setelah dibuangin itu, dipotong terus dibuangin beberapa kulitnya, nanti harapannya di sini akan tumbuh akar teman-teman. Ini direndam dengan air dulu selama seminggu, tapi jangan sampai tenggelam ya, cuma cukup segini aja. Cukup segini cukup, yang penting dia terendam. Soalnya lidah buaya ini menyimpan cadangan airnya di pelepahnya ini, jadi dia nggak bakal kekurangan air. Kita taruh sini, nanti di potnya dikasih air. Nah, ini yang sudah saya potong-potongin, nanti dia akan di regrow setelah seminggu, terus muncul akarnya akan dipindahkan ke media tanam baru. Ini media tanamnya sudah hampir 4 tahun, nggak pernah diganti. Tapi dia masih tumbuh dengan maksimal. Ini kita fermentasi lagi, bersihin semua, dijadiin satu, dicampurin dengan kompos sama tambahin pasir. Terus nanti diaduk lagi, didiemin, nanti buat nanam sih ini kalau sudah keluar akar. Ini anakannya juga mau saya regrow juga, saya ke pot-pot kecil aja anak-anakannya. Dan ini hasil pelepah-pelepahnya ini bagus-bagus teman-teman. Nah, ini tuh gendut-gendut. Gendut-gendut. Ini bisa diolah jadi masker, jadi macam-macam sih. Kalau teman-teman bisa ngolah. Kalau aku sih biasa aku buat aloe vera gel gitu, buat pelembab kulit. Nanti deh kapan-kapan aku share cara bikinnya. Nah, ini karena kebanyakan mungkin aku akan fermentasi aja. Terus jadi pupuk organik cair lidah buaya. Dia akan bagus banget buat perangsang akar. Dicacah terus dimasukin ke komposter, di fermentasi. Oke. Nah, setelah dipotong teman-teman, ini saya masukin ke dalam pot yang ada airnya. Kalian bisa pakai botol apapun ya teman-teman, supaya si bagian bawah dari tanaman lidah buaya ini kena air. Nanti dia akan merangsang pertumbuhan akar sekitar 8-10 hari, nanti bisa ditanam di media yang sudah disiapkan. Halo teman-teman, halo sobat kebun, selamat pagi. Nah, ini ternyata kemarin itu sisa pruningan dari lidah buaya. Itu banyak banget teman-teman. Ini saya kumpulin, sudah saya cacah itu sekitar ada berapa liter nih, 5 liter lebih nih kayaknya. Nah, itu saya cacah kecil-kecil seperti ini. Nantinya ini akan saya pakai buat pupuk organik cair di sini teman-teman. Dan ini sudah saya siapkan. Ini molase dan juga E4. Takarannya 1:1. Ini kemarin molasenya itu sekitar 250 mili, terus E4-nya juga sekitar 250 mili. Saya cairkan di air 5 liter. Nanti dimasukin ke sini, terus jangan lupa juga untuk fermenternya. Kotak fermenternya ini aku pakai airlock seperti ini teman-teman. Jadi ketika ini ditutup, sudah kedap di dalam, nggak ada yang masuk, bahkan udara pun nggak masuk. Nah, biasanya kan kalau kita
fermentasi pakai botol biasa itu harus di hari-hari pertama itu harus dibuka karena dia akan mengeluarkan gas, dan kalau nggak dibuka dia bisa meledak kalau di botol air mineral gitu teman-teman. Nah ini gunanya untuk itu, jadi gas itu akan menekan keluar, menekan sini, menekan air di sini, dan dia akan keluar. Terus gelembungnya itu tidak membawa udara dari luar masuk, jadi fermentasi kalian tetap steril. Ini biasa dipakai untuk pembuatan wine, pembuatan teh pace, kayak gitu-gitulah. Buatan wine sih biasanya teman-teman. Oke, ini membantu banget buat orang yang mager kayak saya, harus buka-buka tutup gitu. Dan ini nggak harus buka tutup tiap hari. Itu kita siapin. Jadi di sini aku pakai drumnya juga udah ada ininya, kuncinya. Jadi nanti ini tuh kenceng banget, di lock dengan ini, jadi di dalam tuh benar-benar kedap gitu teman-teman. Nanti kita kasih tag, kita kasih nama di pembuatannya supaya kita inget dibuat tahun kapan, tanggal berapa gitu. Dan di bawah sini juga saya siapin keran untuk manennya. Setelah 1 bulan tuh bisa dipanen teman-teman, dan ini manennya dari sini. Nanti dia keluar air di sini kalau kerannya dibuka gitu. Sementara ada beberapa yang saya siapin di sana, lidah buayanya yang masih agak-agak bagus, itu nanti bisa diolah jadi apapun. Kalau saya sih paling buat pelembab buat pelembab kulit teman-teman, dikasih gliserin sama yogurt, jadi preservatif gitu, jadi desinfektan sterilize. Jadi dia emang benar-benar dari aloe vera gel di sana. Nanti kapan-kapan aku share cara buatnya. Oke teman-teman, itu selamat berkebun.